Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Ada banyak handphone baru di bulan Agustus ini, dan salah satunya mungkin sudah kalian tunggu-tunggu. Jadi, handphone apa aja yang baru di bulan Agustus ini? Makanya simak video ini sampai habis ya. Ini dia 9 handphone terbaru sampai dengan Agustus 2021 ini, versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima ada Samsung Galaxy M32. Samsung pelan-pelan mulai menghadirkan handphone kelas menengah yang sanggup menyaingi semisal Xiaomi ataupun Realme. Dan Samsung Galaxy M32 ini salah satunya. Selain gak pelit spek, desainnya juga makin cakep dan punya kelebihan yang jarang dimiliki handphone lain di kelasnya, yaitu ukurannya yang sangat compact. Untuk display aja dikasih panel Super AMOLED Full HD Plus ukuran 6,4 inci dan poni berbentuk Infinity U display yang mewah. Dan gak sampai di situ, handphone ini juga udah dilengkapi dengan refresh rate 90Hz yang buat scrolling jadi makin halus. Pada prosesor ada chipset MediaTek Helio G80 dan RAM-nya juga nggak nanggung-nanggung berkapasitas 8/128 GB. Dan untuk skor AnTuTu-nya sendiri menghasilkan angka 213 ribuan yang untuk versi 9. Ya udah sangat cukup lah kalau untuk pemakaian sehari-hari dan bermain game-game ringan. Di sektor kamera ada quad cam 64 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel di bagian belakang dengan berbagai support fitur-fitur keren dari Samsung seperti AI sticker. Sedangkan di bagian depannya, handphone ini bisa dibilang juara di kelasnya dengan resolusi 20 megapiksel. Kemudian nggak ketinggalan juga ada fitur NFC yang tersemat pada handphone ini. Terus kalau untuk fingerprintnya terletak pada bagian samping yang menyatu dengan tombol power. Untuk urusan daya juga udah sangat oke sekali dengan baterai kapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian cepat hingga 25 watt. Ketahanannya juga sangat bagus kalau untuk pemakaian sehari-hari. Yang keempat, Oppo Reno 6 5G dan Oppo Reno 6 Pro 5G. Untuk kali ini, seri Reno 6 cukup menggemparkan dengan desainnya yang cukup menarik, yaitu bodi rata yang mirip iPhone 12. Dan pada Reno 6 Pro 5G menghadirkan layar AMOLED dengan tepian melengkung. Oke, pertama spek Oppo Reno 6 5G. Untuk layarnya juga sudah menggunakan panel AMOLED ukuran 6,43 inci Full HD Plus yang sudah diproteksi Gorilla Glass 5 dan nggak ketinggalan juga pastinya refresh rate 90Hz. Pada prosesornya ada chipset yang mulai membanjiri handphone sekarang ini, yaitu Dimensity seri 900 5G, fabrikasi 6 nanometer, didukung RAM kapasitas mulai dari 8/128 GB. Pada kamera belakang ada triple cam 64 megapiksel plus 8 dan plus 2 megapiksel macro lens, sedangkan pada bagian depannya terdapat kamera yang cukup tinggi, yaitu beresolusi 32 megapiksel. Namun sayang stereo speaker harus absen pada handphone ini, sedangkan untuk NFC untungnya masih hadir, dan fingerprint yang udah under display. Pada baterai tertanam kapasitas 4300 mAh yang cukup kecil untuk ukuran handphone sekarang, namun sudah mendukung pengisian 65 watt, jadi ngecasnya itu udah cukup cepat sekali. Kemudian untuk Reno 6 Pro 5G, hal yang paling keren kelihatan bedanya adalah layarnya yang mempunyai tepian melengkung atau Edge Display. Panelnya AMOLED ukuran 6,4 inci Full HD Plus yang diproteksi Gorilla Glass 5 dan refresh rate 90Hz. Perbedaan juga terdapat pada prosesornya yang menggunakan chipset Dimensity 1200 5G, yang mana chipset ini setara dengan Snapdragon versi 8 dan didukung juga RAM kapasitas mulai dari 8/128 GB. Untuk yang Pro di sektor kamera ada quad cam 64 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel di bagian belakang, dan untuk kamera depannya punya resolusi 32 megapiksel juga. Handphone ini juga udah dilengkapi dengan fitur NFC, kemudian ada juga fingerprint under display dan baterai yang sedikit lebih besar, yaitu kapasitas 4500 mAh yang juga sama-sama mendukung pengisian cepat sebesar 65 watt.
Yang ketiga, Poco X3 GT. Persaingan panas terjadi di kelas GT, di mana Realme dan Poco sama-sama mengeluarkan seri GT-nya. Untuk Poco ada Poco X3 GT yang mengandalkan kekuatan prosesor, di mana Poco memang selalu identik dengan handphone gaming murah. Pada layarnya dilengkapi panel IPS LCD ukuran 6,6 inci dan punya seabrek fitur seperti refresh rate 120Hz, dynamic switch display, touch sampling rate 240Hz, dan proteksinya yang menggunakan Gorilla Glass Fake Touch. Pada prosesornya ada chipset level dewa nih, MediaTek Dimensity 1100 didukung RAM kapasitas mulai dari 8/128 GB. Untuk skor Antutunya sendiri bisa tembus sampai ke angka 600 ribuan. Dan nggak sampai di situ juga, Poco X3 GT ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi liquid cool. Jadi main game berlama-lama juga suhu handphone tetap terjaga dengan baik. Di sektor kamera ada triple cam 64 megapiksel plus 8 dan plus 2 megapiksel di bagian belakang yang sudah bisa merekam hingga 4K. Dan di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel pancol kamera di bagian tengahnya. Fitur lain yang buat handphone ini juga semakin jawara adalah hadirnya stereo speaker. Namun kalau yang ini sudah ditune oleh JBL, jadi udah nggak main-main lagi ya. Dan tentu saja NFC. Juga nggak ketinggalan fingerprintnya ada di bagian samping. Pada baterai tertanam kapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 67 Watt. Jadi ngecas sampai penuh nggak akan memakan waktu yang lama. Yang kedua, Realme GT Master Edition. Nah, pesaing Poco ada di handphone barunya Realme, yaitu Realme GT Master Edition. Dan Realme ngasih kejutan dengan desainnya yang sangat menarik dan sangat mewah. Apalagi desainnya ini juga udah dibuat oleh desain terkenal asal Jepang yaitu Naoto Fukasawa. Untuk speknya juga udah sangat cadas ya. Pada display ada layar ukuran 6,43 inci dengan panel Super AMOLED. Dan fitur komplit seperti refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, dan poni punch hole di pojok kiri atasnya. Untuk dapur pacunya, Realme memilih menggunakan prosesor dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 778 5G, dengan kapasitas RAM 8 GB yang masih bisa di-extend 5 GB, dan storage-nya itu 256 GB. Di sektor kamera ada triple cam 64 megapiksel plus 8 dan plus 2 megapiksel, dan kamera depan resolusi 32 megapiksel, jadi udah cukup tinggi. Namun sayang handphone ini belum dilengkapi stereo speaker, tapi untungnya fitur NFC tetap hadir dan fingerprint under display dengan kecepatan membuka yang sangat cepat. Desainnya yang mewah dan elegan ini harus mengorbankan kapasitas baterainya yang hanya 4300 mAh, namun masih terobati dengan kemampuan pengisian cepatnya yaitu sebesar 67 Watt. Jadi mengisi baterai hingga penuh hanya memakan waktu sekitar 33 menit aja. Dan yang pertama, Redmi 10. Handphone ini lumayan ditunggu-tunggu karena Redmi selalu menghadirkan kejutan selain harganya yang murah. Dan kali ini pada Redmi 10 ada kameranya yang mengusung resolusi 50 megapiksel. Tapi nggak cuma itu, pada layarnya juga udah lumayan oke. Berukuran 6,5 inci Full HD+, proteksi Gorilla Glass 3, dan kali ini menghadirkan refresh rate 90Hz. Pada dapur pacu ada chipset baru kelas menengah yaitu Snapdragon G88 dan yang menjadi pertama ada di handphone ini. Dan didukung juga RAM mulai dari kapasitas 4/64 GB bertipe eMMC. Kejutan ada pada kamera nih dengan setup quad cam kombinasi 50 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel. Jadi udah cukup buat penasaran ya bagaimana hasilnya nanti. Namun sayangnya pada kamera depan harus benar-benar drop ke resolusi 8 megapiksel aja. Tapi handphone ini juga masih punya spek yang lain yang masih unggul, seperti hadirnya stereo speaker. Terus untuk fingerprintnya terletak pada bagian samping dan pada baterai tertanam kapasitas 5000 mAh. Dengan dukungan fast charging 18 Watt, serta masih bisa juga mengisi gadget lain dengan output 9 Watt. Oke semua, itu dia tadi handphone-handphone terbaru di bulan Agustus ini versi ponsel heboh.
dan cukup buat selera ya. Sebagian udah dijual secara resmi di Indonesia atau sudah pre-order juga. Jadi siapkan tabungan kalian atau lebih giat bekerja lagi buat bisa membeli handphone ini secara cash tanpa harus kredit. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.